Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Kali ini materi pembelajaran kita yaitu pada bab 4 teks puisi dan kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini adalah KD 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran saintifik, peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenisnya secara kritis dengan penuh kejujuran, kreatif, dan peduli lingkungan. Baik, akan Ibu bacakan contoh puisi yang ditulis oleh Hairil Anwar. Judulnya Senja di Pelabuhan Kecil buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut, mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menunggu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak, dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri, berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekap. Hairil Anwar tahun 1946. Kemudian dari puisi tersebut kita akan menyimpulkan isinya ya. Ada 3 bait. Nah, bait yang pertama di situ menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang, dan temali, kapal dan perahu yang tiada bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Sedangkan makna isi dari puisi kedua menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, yaitu menambah kesedihan penyair, dan ada kelapak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dan desir hari lari berenang, yaitu kegembiraan dari penyair itu telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, yaitu menemu bujuk pangkal akanan. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah, air, tidur, dan ombak hilang atau hilang ombak. Nah, sedangkan pada bait ketiga menceritakan atau menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam, pantai, dan benda-benda sekeliling pantai. Dia merasa aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Nah, itu tadi adalah menyimpulkan dari makna puisi. Jadi anak-anak kalau menyimpulkan puisi tentunya kita lihat diksinya, kata-kata berlambang, kemudian majasnya, kemudian dari unsur batin dan unsur fisik tersebut, ya dari unsur-unsur puisi itu kita dapat memaknai isi dalam puisi tersebut. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya di
menyimpulkan isi teks puisi, yaitu sebelum kita menyimpulkan, kita juga harus mengetahui jenis-jenis puisi. Nah, pada halaman sebelumnya atau sebelumnya kita telah mendalami beberapa puisi ya. Nah, dengan mendalami isinya, kita dapat mengetahui pula jenis puisi itu ternyata bermacam-macam. Nah, berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gambarannya. Nah, memang puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Ya, baik, kita uraikan masing-masing ya. Yang pertama itu puisi naratif. Nah, pengertian dari puisi naratif itu mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Nah, puisi itu terbagi ke dalam beberapa macam. Ada balada, ada romansa. Kita lihat pengertian dari balada itu seperti apa. Yaitu puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Nah, contohnya puisi balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Renda itu termasuk jenis puisi naratif, yaitu bagian balada. Kemudian puisi naratif yang berikutnya romansa. Itu dikatakan jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang disekelilingi perkelahian atau petualangan. Nah, di sini juga Rendra banyak juga menulis puisi romansa, ya. Kerijo Muljo juga menulis romansa yang berisi kisah petualangan dan juga romans perjalanan. Nah, kisah cinta itu dapat juga berarti cinta tanah kelahiran, seperti yang ditulis oleh puisi karangan dari Ramadan KH. Jadi, puisi naratif itu ada jenis puisi disebut dengan balada dan juga romansa. Nah, selanjutnya adalah jenis puisi lirik ya. Nah, jenis puisi lirik ini dibagi menjadi elegi, ode, dan serenada. Nah, kita lihat masuk ke elegi, ini dikatakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Ini contohnya elegi Jakarta. Ya, elegi itu nyanyian ya, nyanyian dalam bentuk puisi. Karangan dari Asur Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair keadaan kota Jakarta. Kemudian ada juga jenis berikutnya serenada. Ini sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, kata serenada berarti nyanyian ya, yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dengan 4 kumpulan sajaknya, misalnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Nah, warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ya, berbeda ya kalau dengan elegi ini biasanya hanya satu, yaitu nyanyian tentang kesedihan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan elegi, yaitu puisi yang berisi pujaan terhadap seorang, sesuatu hal atau suatu keadaan. Yang banyak ditulis adalah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya puisi Teratai karya Sanusi Pane ya. Misalnya di dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Itu menggambarkan tentang seorang pahlawan pendidikan. Kemudian ada di Penogoro karya Hairin Anwar. Kemudian ada Ode buat proklamator karya Leon Agusta. Itu merupakan contoh-contoh ode. Nah, ini sepertinya ya, contoh puisi ode buat proklamator. Nah, ini tidak perlu Ibu bacakan ya, seperti ini contoh. Ini panjang puisinya, tapi Ibu hanya mengambil kutipannya saja, supaya anak-anak tahu seperti apa contoh puisi ode itu. Dalam puisi tadi, ya, ode buat proklamator, kebetulan proklamator itu ada ini ya, rasa kagum penyair kepada sang proklamator, ada Muhammad Hatta, ada juga presiden kita Soekarno, menjadi Soekarno-Hatta ini. Nah, ini berisikan ungkapan itu yang sangat mengena, kerinduan penyair untuk mendengarkan bara semangat yang biasa diungkapkan melalui pidato yang berapi-api dapat kamu hayati pada larik-larik terakhir dari puisi ode buat proklamator. Mohon maaf, gambarnya hanya Ibu berikan satu saja ya, kebetulan ada Soekarno-Hatta di sini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan puisi deskriptif. Deskriptif itu ya penggambaran melalui kata-kata. Nah, ini di sini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, dalam puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi naratif itu, misalnya ada istilah satire dan ada juga yang bersifat kritik sosial.
Kita lihat yang satira ya. Nah, dalam puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Ada kalau ada istilah majas itu paradok ya, mengatakan sesuatu yang baik padahal mengungkapkan sesuatu yang tidak baik, jadi kebalikannya. Kemudian kritik sosial, puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Nah, kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap uh, suatu hal. Nah, demikian anak-anak ya, untuk mengungkapkan KD 4.7 menyimpulkan isi puisi dan menyebutkan jenis-jenis puisi yang dibagi sudah Ibu uraikan tadi. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak mampu mengerjakan tugas atau LKPD yang diberikan guru masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada materi yang selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.